Sesaat lagi akan Anda dengarkan spesial program Dialog Sambang Parlemen. Acara ini dipersembahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya, Jalan Yosudarso nomor 18-22 Surabaya. DPRD Surabaya, Omah Curhat Arek Surabaya. Selamat pagi sahabat Sonora, terima kasih Anda masih terus mendengarkan siaran kami Radio Sonora FM 98 Surabaya. Sahabat Sonora, beroperasinya bus listrik ya, ini membuat masyarakat seakan yakin soal kemampuan kendaraan listrik. Di Surabaya, sahabat ya, ini penggunaan moda transportasi elektrik pun semakin familiar. Bahkan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, ini juga memberikan perintah dan memastikan telah meminta jajarannya untuk mendata seluruh motor operasional roda 2 non-listrik yang kemudian dilelang. Nah, sebagai penggantinya, Wali Kota ini menargetkan di tahun 2024 ini seluruh kendaraan operasional roda 2 Pemkot sudah menggunakan motor listrik. Siapkah regulasi sarana dan prasarana atau Sarpras serta budaya berlalu lintas masyarakat Kota Pahlawan ini menjadi atmosfer pendukung penerapan motor listrik di Surabaya? Saya Andre Komarudin akan mengajak sahabat Sonora untuk mendengarkan perbincangan kami selama 1 jam ke depan di spesial program Dialog Sambang Parlemen. Hasil kerjasama Radio Sonora Surabaya bersama dengan DPRD Kota Surabaya dengan topik bahasan menyambut budaya penggunaan kendaraan listrik di Surabaya. Dan pagi hari ini telah bersama kami, sahabat Sonora, narasumber kita, Bapak William Wirakusuma, anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya dari fraksi PSI. Selamat pagi Pak William. Selamat pagi Mas, selamat pagi sahabat Sonora semua. Kabar sehat ya? Sehat selalu. Kesibukan masih terus bergulir jelang Pilwali mendatang. Betul. Koordinasi internal dan eksternal terus dilakukan. Tapi terima kasih loh Pak William sudah menyempatkan waktu untuk kami pagi hari ini. Baik, sahabat Sonora, saya ingatkan Anda tidak hanya mendengarkan siaran ini melalui gelombang radio di FM 98 Surabaya. Secara visual, saat ini juga real time bisa Anda tonton perbincangan kami di akun YouTube Sonora Surabaya. Anda bisa mengakses ke sana untuk menikmati perbincangan kami pagi hari ini secara visual. Dan untuk sahabat Sonora yang ada di luar kota, nanti Anda bisa mengakses streaming sonora.co.id. Di sana ada pilihan menu masing-masing kota. Anda pilih saja Play Surabaya untuk mendengarkan siaran kami. Pak William, tadi di awal sudah sempat saya notice banyak yang masih mempertanyakan kesiapan Surabaya kalau kendaraan listrik ini jadi digunakan. Walaupun sekarang sudah, kalau kita lihat di jalan udah ada mobil listrik, ada kendaraan motor listrik. Bahkan ontel listrik pun sudah terlihat sekarang di mana-mana. Banyak gitu. di kampung-kampung. Iya, betul. Nah, apakah sudah ada studi dan kajian yang disampaikan kepada Komisi C, Komisi Anda, baik oleh dinas maupun elemen masyarakat terkait tentang layak tidaknya sih kendaraan listrik ini beroperasi di jalanan di Kota Surabaya, Pak William? Kalau untuk kajian yang disampaikan belum ada ya Mas. Cuma yang masuk ke kita adalah kajian untuk yang transportasi umum. Jadi untuk bis listrik. Nanti ke depan kita akan nambah 2 jalur lagi untuk Surabaya Bus, dan itu nanti akan bis listrik semua. Nah, gitu. Itu mulai kapan Pak rencananya? Paling lambat mungkin akhir tahun ya, karena kan harus ada pengadaan dan kemudian untuk persiapan sarana prasarananya juga. Karena selama ini kan untuk pengisian kendaraan listrik itu kita baru punya di pool bus sama di terminal intermodal Jayabaya. Baru 2 titik? 2 titik. Ya. Jadi perlu kita tambah lagi karena busnya nanti akan tambah kalau nggak sekitar 16 atau 18 biji. Jadi stasiun pengisian atau chargingnya juga harus ditambah juga supaya tidak ada mogok tengah jalan. Karena beberapa kali yang sudah jalan kemarin dari teman bus itu kan mogoknya karena listriknya habis. Itu hanya penggunanya untuk akses untuk bus listrik ini, bukan masyarakat umum? Ya, yang di pool sementara ini untuk bis listrik dulu. Yang kalau umum kan nanti pakai SPKLU ya. Beberapa tempat juga sudah ada, di Gubeng ada, kemudian di Citraland juga ada. Itu juga sudah ada beberapa tempat.
kemudian mall juga sudah mulai pasang, dan kebanyakan orang yang punya mobil listrik itu biasanya mereka ngecas di rumah masing-masing. Nah, berdasarkan kajian fakta-fakta dan temuan Anda, kondisi Surabaya masih seperti ini loh. Dari sisi penyediaan cas listrik aja masih seperti ini. Memungkinkan untuk kendaraan listrik segera running di Surabaya untuk masyarakat luas. Untuk masyarakat luas, kalau yang pribadi, saya kira bisa charge di rumah masing-masing. Yang kedua, kenapa kita pakai bus listrik? Kita mau merubah mindset warga kota Surabaya untuk menggunakan transportasi umum. Oke. Jadi mereka berpindah ke transportasi umum menggunakan bus-bus listrik yang ada. Itu kalau untuk kendaraan listrik secara prasarana sih, sarana prasarana menurut saya belum cukup ya. Belum cukup. Belum cukup, dan kita juga harus tahu, harus koordinasi dengan PLN juga. Biasanya kalau ngecas mobil listrik, kendaraan listrik kan malam hari. Nah itu kan beban paling berat untuk PLN. Karena juga digunakan oleh kebutuhan domestik rumah tangga. Rumah tangga. Apakah kemampuan PLN untuk suplai listrik di Pulau Jawa, Bali khususnya itu cukup? Karena contoh kalau rumah biasanya 4.400 watt dayanya, kemudian dia beli mobil listrik kan harus nambah 7.000 watt lagi untuk bisa fast charging. Nah ini juga harus jadi pertimbangan juga dari pemerintah pusat, dari PLN itu juga harus siap juga. Kalau berbicara tentang penerapan, ini kan sebenarnya kan amanat dari peraturan presiden ya untuk percepatan kendaraan listrik ini gitu kan. Ketika amanat sudah disampaikan dalam bentuk peraturan presiden, mau nggak mau daerah harus berakselerasi melihat kondisi kebutuhan daerahnya masing-masing dalam bentuk perda, kemudian penerapannya. Nah, berbicara tentang bergulirnya kebijakan penggunaan mobil listrik, oke lah, masyarakat awam tahu, kajian lingkungan tahu, tujuannya kenapa percepatan mobil listrik ini diberlakukan adalah harapannya bisa menekan pencemaran, gitu kan, polusi segala macam, dan khususnya adalah lebih go green, gitu kan, mengurangi penggunaan fosil bahan bakar juga. Tetapi banyak juga para pengamat dan masyarakat luas, Pak William, yang melihat bahwa kalau berbicara tentang pemberlakuan mobil listrik di suatu daerah, itu permasalahannya kompleks. Bukan hanya dari sistem pendukung ketersediaan station charging yang harusnya jumlahnya lebih banyak, sementara tadi Pak William sempat identifikasi untuk moda transportasi massal baru ada di 2 titik di Surabaya gitu kan, walaupun masyarakat bisa melakukannya sendiri di rumah masing-masing. Kemudian permasalahan kompleks lainnya adalah terkait dengan produksi dari baterai sendiri, pabrikannya bagaimana, walaupun di Indonesia ini wacananya mau memproduksi, tapi sekarang kan masih banyak disupport dari luar negeri gitu kan. Lah, dengan kondisi industrialisasi di Surabaya sebagai kota terbesar kedua, permasalahan suplai baterai ini gimana? Secara pabrikan, memungkinkan nggak Surabaya juga untuk berdikari mandiri sampai punya pabrik baterai layaknya di tempat lain? Gitu. Kalau menurut saya nanti ke Surabaya berkembangannya bukan sebagai kota industri ya, karena Surabaya ini adalah kota lebih ke jasa, perdagangan dan jasa. Jadi industri nanti akan di sekitarnya. Nah, memang ada pro kontra tentang listrik, kendaraan listrik ini. Kami dari pemerintah kota lebih mendorong untuk berpindah ke transportasi umum dengan menggunakan yang kendaraan listrik tadi. Karena memang masih ada pro kontra banyak sekali. Tapi di pemerintah kota juga kami sudah sarankan juga untuk mengikuti luar negeri. Karena Surabaya bagaimanapun juga kota bertaraf internasional. Betul. Kita usulkan juga supaya PJU nanti kemungkinan bisa dipakai untuk pengisian kendaraan listrik juga. Jadi di sana, kalau di Inggris, di London itu sudah mulai, jadi untuk penerangan jalan itu sudah ada stop kontaknya juga. Orang bisa charging di setiap titik dari PJU itu. Dan itu sedang kita bicarakan juga untuk dikembangkan ke sana. Karena memang ada kebutuhan untuk ke sana itu, ini teknologi ini. Cuma fokus kita adalah sementara ini ya juga bagaimana memindahkan dari transportasi pribadi ke transportasi massal yang listrik gitu ya. Karena apa? Cuma 2 titik ya, memang kita kebutuhannya di pool situ. Jadi dari bus yang kita punya dengan 2 titik itu cukup untuk menjalankan bus untuk selama sehari 10 jam, 10 sampai 12 jam gitu ya.
Mungkin kalau nanti berkembang lagi setelah busnya kita sudah mulai banyak, mungkin di setiap halte itu ada juga yang teknologi busnya bisa charging di atas. Itu juga ada. Itu untuk penggunaan pribadi ya nanti terserah masyarakatnya gimana ya. Cuma memang fokusnya adalah untuk pergi ke go green tadi. Oke, baik. Sementara ini berapa unit bus listrik yang dipunya, Pak William? Kalau yang milik Pemkot sendiri belum punya. Belum punya. Kita belum punya pengadaan baru nanti tahun ini. Itu pun menggunakan sistem by the service. Jadi yang beli bukan pemerintah kota, tetapi operator busnya. Oke. Gitu. Jadi pemerintah kota tidak punya bus listrik saat ini, yang untuk umum ya. Tapi untuk yang ke depan kan untuk kendaraan dinas akan mulai berpindah ke kendaraan listrik. Yang beroperasi ini masih kendaraan konvensional. Yang Wirawiri itu juga masih kendaraan konvensional. Bus Surabaya Semanggi juga masih kendaraan konvensional. Betul. Oke. Tapi kita jaga kualitas gas buangnya. Karena untuk go green selain berpindah ke kendaraan listrik juga mengatur gas buang, emisi gas buangnya. Itu di situ sih kita selama ini menjaga Surabaya tetap go green. Oke. Apa kendala yang dihadapi oleh Surabaya untuk mewujudkan moda transportasi umum berbasis kendaraan listrik, Pak William, menurut Anda? Yang pertama sih minat warga untuk berpindah ke transportasi umum dulu, Mas. Karena kalau kita sudah mengadakan banyak bus listrik kemudian kosong, ini kan juga pemborosan anggaran gitu ya. Jadi selama warga sudah mulai berpindah, kita harapkan juga mulai kita bisa tambah bus lagi. Ya masalahnya di situ yang pertama. Yang kedua, kalau prasarana itu gampang karena APBD kita termasuk kuat. Kita untuk tahun 2024 ini akan 10 triliun lebih ya. Jadi masih secara anggaran masih aman. Justru PR besarnya adalah merubah habit masyarakat dari penggunaan kendaraan konvensional mau menggunakan moda umum berbasis listrik atau apapun yang disediakan oleh pemerintah sebagai kendaraan umum ini. Nah, itu sebagai awalnya kan untuk memindahkan, dan nanti kan bisa sebagai turunannya kita harus lihat bagaimana pelayanannya, kenapa kok masyarakat belum mau berpindah, atau kenyamanannya bagaimana, harga tiketnya bagaimana, itu sampai ke bawahnya lagi. Berdasarkan informasi yang didapatkan di teman-teman Dewan, terutama di komisi Anda, apa problem masyarakat masih belum mau pindah ke moda angkutan umum? Kurang tertarik atau gimana, Pak William? Lebih ke jangkauan. Jangkauannya warga Surabaya ingin supaya lebih dekat dengan rumah. Dan ketersediaan busnya kita masih belum sampai ke sana. Itu yang pertama. Yang kedua, jaraknya, waktu tempuh ini masih agak lama. Karena kalau naik kendaraan pribadi kan mau berangkat kapan pun bisa. Mau pergi ke minimarket pun kadang-kadang orang tinggal naik motor langsung jalan gitu ya. Enggak, ya tadi kebiasaan sih sebenarnya. Kebiasaan juga mempengaruhi. Kalau sudah terbiasa dengan transportasi umum, dia pasti tahu jadwalnya dan bagaimana. Jadi kita merubah mindset dan kebiasaan juga di sini yang kita agak susah, dan itu PR dari Dinas Perhubungan. Oke, tadi menarik ketika Pak William menekankan bahwa pengadaan moda umum berbasis listrik ini sementara ini belum full di backup sama Pemkot. Artinya memberikan peluang bagi operator juga bisa menjadi bagian dari penyediaan moda transportasi umum berbasis listrik ini, Pak. Untuk tahun 2024 kita akan full pakai by the service, Mas. Jadi memang kendaraannya disediakan oleh operator. Kita bayarnya rupiah per kilometer ke operatornya. Gitu. Jadi pemerintah kota tidak menanggung lagi maintenance, perawatan, kemudian itu kan yang salah satu beban yang cukup tinggi. Nah, jadi operator akan kita bayar rupiah per kilometernya saja. Ingat betul kita waktu itu sempat Pemkot menguji coba ya bus listrik. Walaupun saya sendiri belum pernah naik. Tapi saya pernah lihat dokumentasi Pak William mengicipi bus listrik itu. Saya teman dari Pak William yang saya ingat waktu itu adalah suaranya halus, nggak ada bisingnya. Itu pasti. Nah, apa yang menjadi kebijakan baru, peralihan kebijakan diambil awalnya Pemkot menyediakan unit, sekarang Pemkot malah memberikan ke operator. Apa yang menyebabkan pergeseran kebijakan? Hanya karena hitung-hitungan
biaya pemeliharaannya yang besar kah atau gimana? Atau mengaca dari kejadian setelah itu sempat rusak kan, sempat dalam masa maintenance kan? Ini menjadi catatan juga bagi masyarakat luas waktu itu. Gimana nih Pak Walgim? Banyak ya Mas. Jadi yang pertama memang paling awal adalah memang anggaran. Karena transportasi umum warga mau berpindah karena lebih murah harus. Oke. Nah, kita lihat dari anggarannya kok besar. Kalau pakai BTS bisa menekan anggaran lumayan banyak. Kemudian untuk maintenance. Nah, pemerintah kota ini kan birokrat. Untuk merawat kendaraan dan servis dan lain-lain ini kan masih kurang berpengalaman. Nah, jadi beberapa bus sempat rusak cukup lama gitu. Dan itu membuat tanggungan kita juga kalau sampai mogok gitu ya. Kemudian biaya bensin atau biaya bahan bakar juga cukup tinggi. Nah, ini yang menyebabkan kalau kita sudah bayar ke rupiah per kilometer, semua kan sudah ditanggung oleh dari operator. Jadi mensederhanakan, kita tidak perlu ada bengkel sendiri untuk merawat dan lain sebagainya sih. Itu lebih ke teknis dan anggaran. Termasuk station charging nanti juga akan menjadi kewenangan operator atau tetap pemerintah yang melakukan pengadaan dan perbanyakan? Bisa dua-dua Mas. Jadi kalau kita punya stasiun charging berarti nanti operator bayar kita waktu mereka ngecas. Gitu ya. Kalau mereka punya sendiri kan nanti mereka urusannya dengan PLN ya. Nah ini kalau kita punya stasiun charging tentu kalau memang dikomersialkan ini mereka harus bayar ke pemerintah kota. Gitu. Jadi ada dua macam lah. Oke, baik. Salah satu elemen atau tool support atmosfer pendukung untuk bisa terrealisasinya masifnya penggunaan kendaraan listrik di sebuah daerah atau kota adalah regulasi tentunya. Kalau pemerintah nasional sudah memberikan regulasi, bahkan memberikan subsidi untuk pengadaan pembelian mobil listrik atau kendaraan listrik atau motor listrik oleh masyarakat. Nah, kalau perdanya sendiri ini support sistemnya bentuknya kayak apa kebijakannya Pak William? Ya ini kita lagi lihat undang-undangnya, nanti kan harus ada turunnya. Nah ini kebetulan kan sudah baru selesai dari masa pemilu. Jadi untuk perdanya mungkin diusulkannya di tahun depan, karena kita harus punya aturannya juga di bawah. Kalau nggak salah sih masuk prolegda tahun ini itu ada untuk tentang undang-undang perda tentang lalu lintas dan transportasi umum. Itu mungkin tahun ini, cuma kan waktunya kan kita tinggal sampai Agustus ya. Sedangkan masih ada beberapa perda yang harus kita kerjakan. Harapannya sih bisa dikerjakan tahun ini perdanya. Ini kembali lagi ke apa ya, ke titik pemahaman masyarakat tentang mobil listrik ya. Edukasi ini sangat penting. Kami pikir juga sebagai PR besar dari pemangku jabatan juga memberikan penetrasi informasi yang mudah bagi masyarakat, bahwa tujuan utamanya bukan hanya go green semata, tetapi memudahkan masyarakat untuk memiliki mobilitas dengan efisiensi budget yang ada gitu kan. Dari sisi ini habit masyarakat, masalahnya gini, masyarakat pun sekarang itu belum paham betul kendaraan listrik tipe dan spesifikasi seperti apa yang boleh melaju di jalan raya. Bahkan pemahaman masyarakat awam, sepeda ontel listrik itu kategori sepeda listrik loh Pak William. Dan juga masih ada yang menggunakan di jalan raya. Nah tentu ini suatu hal yang sangat membahayakan juga bagi kenyamanan berlalu lintas. Teman-teman di legislatif melihat fakta dan fenomena ini bagaimana Pak William? Ya, kita sedang pelajari juga undang-undangnya, karena ada spesifikasinya. Kalau nggak salah berdasarkan kecepatan maksimalnya. Apakah itu dikategorikan sepeda atau sebagai motor listrik? Itu kecepatan maksimalnya berapa itu ada. Nah ini juga kita perlu edukasi. Kenapa? Karena rawan untuk anak-anak. Nah, biasanya mereka naik sepeda ontel gitu ya, terus naik sepeda listrik sampai ke jalan. Nah, ini aturannya kita akan lihat di undang-undang, kalau nggak salah ada pembatasan kecepatan di situ, dan juga ada nanti akan kita masukkan kalau usulan saya tentang keselamatannya juga, bagaimana kalau mereka naik motor listrik harus pakai helm, harus pakai yang untuk pelindung siku dan lain sebagainya, seperti orang naik sepeda yang keamanan sepeda itu juga seperti motor gitu.
kompleks ya permasalahannya kalau masalah kendaraan listrik nih ya. Memang harus ditelaah satu persatu agar masyarakat juga punya titik temu dengan keinginan pemerintah apa. Baik, sahabat Sonora, terkait dengan kebijakan Wali Kota Surabaya yang tadi sudah Pak William sampaikan ingin mengganti kendaraan umum ini berbasis listrik, banyak mendapatkan komentar dari pengamat transportasi yang menilai bahwa penggantian moda berbasis listrik ini sebenarnya bukan ke masalah jenis kendaraannya listrik atau konvensional, tetapi lebih ke perbanyak jumlah armada. Karena berdasarkan fakta dan data yang dimiliki sahabat Sonora ya, ternyata populasi kendaraan bermotor di Surabaya itu tercatat terakhir itu 3.555 unit. Situasi ini atau angka ini lebih banyak dari jumlah penduduk yang sekitar jumlahnya 3 juta jiwa. Artinya, sahabat Sonora, seharusnya Pemkot berinvestasi lebih besar terhadap pembangunan angkutan umum, ya, seperti yang tadi Pak William sampaikan, sehingga bisa mengalihkan warga mengurangi pemakaian kendaraan pribadi. Masalahnya, jumlah angkutan umum yang berupa kendaraan listrik ini jumlahnya masih minim. Bagaimana teman-teman dari legislatif, khususnya Komisi C, menelaah permasalahan ini? Kajian dari para pengamat tentang masih minimnya moda umum berbasis listrik. Ya. Nah, sementara peraturan pemerintah udah, ayo segera amanat jalan ini lanjutkan. Tadi udah diinformasikan kajiannya masih berlangsung hingga tahun depan. Berarti sementara fokusnya masih akan menggunakan moda konvensional ya untuk masifnya masyarakat menggunakan kendaraan umum ini. Nah, tahun 2024 ini sudah kita minta untuk listrik, Mas. Jadi kita berbarengan ya. Tadi kalau dari pengamat bilang transportasinya masih kurang. Gitu. Jadi kita sekalian menyelesaikan dua masalah menjadi satu. Jadi kita tambah unitnya, kita langsung pakai juga bus listrik di situ. Jadi memang kita sadari untuk Kota Surabaya transportasi umumnya sebenarnya bukan minim bagaimana, cuma yang dipakai warga itu masih sedikit karena kondisi angkutan umum yang lama ini sudah memprihatinkan. Nah, itu kita akan tambah lagi untuk yang baru. Jadi kita akan tambah Wiramiri juga, kita juga sudah minta yang listrik. Kemudian yang bus juga kita akan tambah lagi. Jadi kita tambah terus juga. Baik. Ngomong tentang kesiapan Surabaya untuk memasifkan penggunaan kendaraan listrik, baik untuk moda umumnya ataupun moda personalnya. Kemudian ada kekhawatiran dari masyarakat luas tentang dampak turunan yang akan terjadi, Pak William. Sekarang ini salah satunya kan sudah ada SPBU di mana-mana. Iya. Bayangan kami ya sebagai masyarakat awam adalah jikalau nanti lebih banyak charging station, ya nasib SPBU ini gimana? Ya nasib asosiasi bisnisnya, nasib para pekerjanya juga, atau nanti akan ada apa kebijakan ke depannya, ya, Pak William? Di dalam hal ini itu selalu ada pro kontra yang sama. Kalau kita lihat beberapa SPBU sekarang mereka juga membangun SPKLU. Jadi SPBU masih ada, tapi mereka juga punya charging station. Jadi dua itu sudah dikombinasikan di tempat mereka, sehingga pekerjaannya juga akan tetap sama. Dan kemudian kecenderungan sekarang kendaraan listrik masih mahal. Jadi masih banyak, saya kira ke depan masih banyak yang menggunakan bahan bakar fosil. Tetapi memang ada aturan-aturan yang menjaga tentang go green tadi. Jadi seperti kita lihat kalau misalnya di luar negeri mereka ada batasan emisi gas buang. Jadi kalau kendaraan, meskipun kendaraan itu tua, asal emisi gas buangnya masih masuk, masih boleh digunakan. Aman ya. Jadi base-nya sekarang adalah emisi gas buang juga. Nah, karena kendaraan listrik ini kan masih harganya relatif mahal, saya kira tidak secepat itu warga untuk berganti ke kendaraan listrik. Karena itu kami dan pemerintah kota yang akan menjalankan dulu bagaimana dengan transportasi umum yang listriknya dulu. Siapa tahu mereka sudah berpindah ke kendaraan listrik, akhirnya pun mereka tidak perlu beli kendaraan listrik atau tidak menggunakan bahan bakar fosil lagi. Gitu. Untuk permasalahan tenaga kerja, saya kira tadi sudah saya sampaikan bahwa SPBU ini juga sudah punya SPKLU sekarang. Nah, pekerjaannya di mana? Saat ngisi, untuk pengisian di
untuk pengisian listrik ini belum ada yang bisa cepat seperti kita ngisi pom bensin ke bahan bakar fosil. Tentunya masih ada mereka pengemudi harus nunggu paling tidak setengah jam. Di situ biasanya mereka ada kafe, ada tempat tunggu. Itu bekerjanya bisa dialihkan ke sana sih saya kira. Jadi untuk masalah pekerjaan tidak begitu signifikan harusnya kalau pengusaha SPBU ini bisa kreatif gitu nanti ke depannya. Teman-teman dari Asosiasi Pengusaha SPBU sudah pernah melakukan audiensi dengan Dewan terkait kekhawatiran, wah nanti nggak laku nih Pak SPBU kita Pak. Gitu. Saya kira belum ada kekhawatiran sampai ke sana karena pengguna kendaraan listrik di Kota Surabaya juga belum begitu banyak ya. Karena kalau kita lihat kendaraan listrik itu masih lebih tinggi daripada harga yang bahan bakar fosil saat ini. Oke. Pak William, dampak turunan yang lain yang juga menjadi kekhawatiran masyarakat ini adalah tentang aware budaya berlalu lintas masyarakat kalau menggunakan mobil listrik. Ya, kita tahu bahwa mobil listrik itu minim noise, suaranya sangat bahkan nggak kedengar. Sementara kita selama ini berkendara dengan mobil konvensional terbiasa dengan suara yang bising, tapi itu memang sebagai indikator monitor kalau ada kendaraan di sekitar kita. Bayangan masyarakat kalau ada mobil listrik justru kondisinya akan membahayakan ya, karena suaranya halus, nggak kedengar. Kita nggak ngerti kalau di sebelah kita ada mobil listrik. Apa kajian dan kekhawatiran sudah sampai di sana yang masuk ke Dewan tentang habit berlalu lintas? Ya. Jadi usulan kita nanti akan ada pembatasan kecepatan, Mas. Jadi karena kendaraan listrik ini tidak ada suaranya. Jadi kalau ada pembatasan kecepatan, orang relatif tidak kebut-kebutan. Jadi ada secara teori transportasi itu ada waktu pengereman dan lain-lain untuk kecepatan tertentu itu ada. Jadi kita akan ada aturan itu dan kemudian untuk kalau kendaraan listrik sebenarnya sih seharusnya lebih canggih ya. Jadi kalau misalnya kalau mobil listrik juga mereka juga ada sistem otomatis yang automatic braking saat dia sudah ada berapa meter ada gangguan dia akan ngerem sendiri itu juga sudah ada. Permasalahannya sekarang yang kita lihat adalah dari kendaraan yang bermotor yang roda 2. Mobil listrik roda 2, kemudian sepeda listrik ini yang harus kita perketat supaya meminimkan risiko kecelakaan. Karena meskipun bukan kendaraan listrik pun kendaraan roda 2 ini juga menyumbang kecelakaan yang paling tinggi daripada moda transportasi yang lainnya. Jadi akan kita lihat nanti undang-undangnya seperti apa, kita akan masukkan juga aturan-aturan yang ketat juga di sana supaya menjamin keselamatan warga Kota Surabaya. Kalau dari peminat dari sisi produsen yang mau masuk Surabaya untuk mensuplai kebutuhan kendaraan listrik ini sejauh ini seperti apa, Pak William? Sudah banyak sebenarnya. Banyak ya? Karena Surabaya kan pusat perdagangan dan jasa. Jadi perdagangan kendaraan listrik juga sudah mulai banyak sekali merek-merek yang masuk. Dan saya kira itu juga salah satu yang akan mendukung perubahan kita untuk ke kendaraan listrik pindah ke kendaraan listrik ke depan. Support system kembali lagi salah satunya berbalik lagi ke masalah regulasi sebagai bentuk support system masifnya penggunaan listrik. Yang banyak kalau tadi saya lebih ke aspek dari masyarakat, sekarang dari para produsen. Khawatir dengan masalah perpajakan yang dilakukan untuk kendaraan listrik ini. Nah, sinyal-sinyal itu sudah ditangkapkah oleh Pemkot Surabaya dan kebijakan apa yang nanti akan disiapkan sebagai backup? Nah, kalau untuk perpajakan saya tidak bisa ngomong komentar ya, karena perpajakan untuk kendaraan motor kan masih di provinsi. Kami kan cuma mendapatkan bagi hasil aja. Gitu. Saya kira perpajakan nanti yang berkompeten untuk ngomong adalah di level provinsi. Bukan ranahnya Pemkot ya. Pemkot sekali lagi fokusnya hanya ke moda angkutan umum, diusahakan berbasis listrik, sekalian jalan ya. Betul. Baik. Ada informasi berapa target pengadaan moda listrik yang akan dicapai hingga bulan apa, hingga tahun berapa, jumlahnya kalau berapa? Tahun ini sih kemarin kita sudah tambah anggaran sekitar 30 miliar itu untuk 16 sampai 18 unit. Kita tergantung nanti perhitungan rupiah per kilometernya berapa. Sekitar 16 sampai 18 unit nanti untuk 2 jalur transportasi, 2 jalur baru, rute baru. 2 jalur rute baru? Iya, jadi 88. Artinya Pak William, dengan penambahan
unit armada baru, berarti harus ada tambahan sopir, gitu kan? Ya. Nah, ini sopirnya gimana? Mau mengambil dari kendaraan yang sudah konvensional, tapi kan masalahnya konvensional nggak di stop berhenti sama sekali ya, berjalan di masa transisi ini ya. Nah, nanti solusi untuk pengadaan sopirnya gimana? Kalau merekrut baru lagi, sopir-sopir bemo yang sekarang masih ada itu pasti mencak-mencak sudah nggak terima. Gimana nih Pak William? Kita bakal minta dari supir-supir angkot yang lama supaya mereka bisa menjadi drivernya. Tentu akan kita latih juga, karena kita juga mau meningkatkan ekonomi mereka, Mas. Karena angkutan umum yang lama ini kan sudah sepi, kasihan mereka. Sehari cuma dapat cuma puluhan ribu ya. Belum dipotong bensinnya mereka, kemudian untuk kadang-kadang ada yang harus setor ke juragannya. Nah, ini akan kita rekrut untuk menjadi driver dari angkutan umum kita. Jadi kita akan minta operator untuk merekrut dari mereka. Oke. Sudah ada rencana atau masih dalam proses apa istilahnya pengadaan atau gimana untuk operator nanti yang mau diajak bergabung ini? Kan Atau masih pitching? lelang. Masih lelang. Karena ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Jadi dan angkanya kan juga harus lelang juga. Nanti kita akan lelang juga. Proses lelang sudah berlangsung Sudah ya? jalan. Oke, baik. Menarik kalau kita ngobrol sahabat sonora tentang harapannya sebagai masa kota terbesar kedua nggak cepat masif-masif di kendaraan listriknya gitu kan, nggak cepat bisa terrealisasi di Surabaya. Sebagai informasi dari obrolan kita hingga saat ini, sahabat sonora, udah ada upaya menuju ke sana ya, Pak William. Proses lelang sekarang. Masih ada proses lelang, tapi memang fokusnya dari Pemkot ini adalah mengalihkan semua masyarakat pengguna kendaraan pribadi ini untuk menggunakan moda umum, tapi moda umum yang juga diupayakan berbasis listrik, electrical moda gitu ya. Diwajibkan. Diwajibkan karena marwah dari peraturan presiden tadi harus terlaksana. Nah, kalau dari sisi anggaran aman lah ya, bisa disupport lah ya. Ya, memang yang masih menjadi PR ini adalah habit masyarakat untuk beralih menggunakan moda transportasi ini. Nah, kalau memang menjadi PR target utamanya habit, berarti bentuk pendekatannya gimana ini nanti Pak William? Pendekatannya yang pertama saya minta Surabaya Bus itu selalu meningkatkan layanannya, Mas. Karena orang nggak mau pindah ke transportasi umum. Nah, itu salah satunya mungkin karena mereka merasa tidak nyaman, lambat, mahal, terlalu ribet gitu ya. Jadi kita minta supaya layanan Surabaya Bus ini menjadi bagus. Jadi orang akan berpikir lebih baik saya naik transportasi umum daripada naik transportasi pribadi. Contoh, kita minta mereka juga untuk menyasar kaum pekerja yang bekerja di tengah kota Surabaya dari jam 7 sampai jam 4 sore gitu ya. Mereka mobilitasnya kan cuma di kantor. Nah, itu kita harapkan mereka mulai berpindah ke transportasi umum. Nah, dengan cara apa? Salah satunya yang saya usulkan adalah ada tiket langganan atau abonemen. Jadi setiap bulan membayar sejumlah uang nilai, sudah bisa naik turun sepuasnya. Gitu kan orang-orang kantoran mulai melirik, oh daripada saya harus bayar parkir, bayar bensin, motor saya atau kendaraan saya kena panas di parkiran, jadi saya naik kendaraan umum. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah pulang kerja kan capek, Mas. Konsentrasi kan pasti terganggu juga. Nah, mending naik transportasi umum. Kemudian supaya lebih menarik lagi, kita minta juga ada tambahan. Jadi nanti untuk weekend, yang Sabtu Minggu atau hari libur boleh mengajak 3 tambahan penumpang, istri dan 2 orang anak. Nah, itu termasuk dalam abonemen itu. Itu dalam kajian. Jadi kita memang berusaha untuk selain mendorong masyarakat untuk naik, juga menarik minat mereka untuk naik kendaraan umum. Karena memang kerasa banget ya Pak William, kompetitornya moda umum yang disiapkan oleh pemerintah ini adalah angkutan online, gitu ya, benar ya. Kalau dari harga sangat kompetitif, saya akui memang lebih murah kendaraan umumnya Pemkot gitu ya. Tapi kenapa masyarakat masih suka pakai yang online? Karena memang masalah kenyamanan dan kemudian itu mungkin ya Pak William. Kemungkinan gitu. Dan kita tidak mau berkompetisi dengan mereka, Mas. Jadi kita akan merangkul mereka sebagai feeder. Jadi tidak semua wilayah itu sudah kami bisa menyediakan wirawiri misalnya. Jadi dari rumah bisa naik online dulu ke halte terdekat. Setelah itu naik transportasi umum,
Dan sampai tujuan ke halte tujuan ke tempat tujuan bisa naik online lagi. Itu yang akan sedang kita godok juga. Jadi bagaimana orang bisa pesan di halte pas busnya datang, transportasi online-nya juga sudah ada, tinggal ready, tinggal jalan. Gitu. Ini juga salah satu yang kita pikirkan karena kita tidak mau berkompetisi dengan yang sudah ada. Lebih baik kita kerjasama kan seperti itu sih. Tapi tingkat kenyamanan akses masyarakat kalau bisa lebih baik daripada online ya, agar masyarakat lebih tertarik untuk pakai moda transportasi pemerintah ya. Betul. Karena kalau online sebenarnya kan buat transportasi umum, Mas. Ya. Transportasi pribadi yang dikomersialkan. Karena kalau umum kan paling enggak bisa 5-10 orang ya. Kalau transportasi online yang mobil mungkin ya maksimal 7 orang, kemudian kendaraan bermotornya yang roda 2 kan cuma 2 orang aja. Termasuk wirawiri nanti juga pengadaan untuk wirawiri listrik juga ada? Ya, kita akan minta untuk wirawiri sebisa mungkin listrik. Karena kemarin kita akhir tahun kan kita juga ada uji coba bus dan unit yang kecil. Oke. Sudah ada juga. Dan hasil dari uji coba bagaimana Pak? Masih ada beberapa masukan ya, karena unit yang masuk ini kan unit yang build up. Jadi benar-benar dibangun di luar negeri dengan spesifikasi di luar. Kalau begitu masuk Surabaya AC-nya nggak dingin misalnya. Di sana kan kalau di luar mungkin di Tiongkok atau di Eropa kan memang cuacanya kan dingin gitu ya. Tapi begitu dicoba di sini siang hari mungkin AC-nya kurang dingin dan lain sebagainya. Dan itu juga kita kemarin juga minta apakah dengan mendinginkan AC ini akan mengurangi kemampuan baterai. Apakah baterainya lebih boros misalnya. Karena kita kan harus menaikkan kipasnya, fan-nya, kedinginannya. Ini juga akan menjadi perhatian dan ini akan kita minta laporannya juga nanti kan. Kalau untuk biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk menaiki moda transportasi umum yang berbasis listrik akan lebih mahal kan dari moda konvensional? Nggak, sama Mas. Akan sama? Sama, kita akan minta tetap sama 5.000 per 2 jam. Gitu. Dan nanti kita minta juga terintegrasi dengan wirawiri. Gitu. Oke, baik. Kalau berbicara tentang pengadaan mobil listrik khususnya untuk moda umum, tadi udah kita sepakati bukan hanya menjadi PR-nya Pemkot. Apakah PO-PO pemberi jasa kendaraan angkutan umum juga kedepannya akan ditarget oleh pemerintah? Kamu juga harus menyediakan walaupun hanya sekian persen untuk kendaraan listrik. Untuk soal undang-undangnya saya belum baca sampai sedetail itu ya Mas. Tapi paling tidak yang di Kota Surabaya kita akan minta angkutan umum wajib untuk yang baru wajib untuk kendaraan yang listrik. Regulasi yang baru ini masih sudah di tahap apa kalau boleh tahu Pak William? Udah di pelaksanaan atau masih tahap belum masih dalam rancangan? Proses pengajuan masih dalam program legislatif daerah ya. Jadi belum dibahas sama sekali, cuma kita baru melihat lah review apa yang dari undang-undang yang ke Perda. Tapi sekali lagi mungkin bisa disampaikan ke sahabat Sonora sangat memungkinkan ya kendaraan listrik itu diterapkan di Surabaya ya Pak William ya. Sangat memungkinkan dan kita berusaha untuk menerapkan itu juga. Gitu. Ya tidak harus langsung 100% mengganti ya, tapi kita kan ada tahapan-tahapannya. Karena juga kendaraan listrik juga ada pro kontranya juga, kita kan harus lihat bagaimana. Salah satu kalau yang kontra nanti bagaimana baterainya, kalau rusak pengolahannya bagaimana, suku cadangnya bagaimana juga. Masih kompleks sih. Paling tidak kita pakai regulasi yang untuk transportasi umum yang kami sediakan dulu. Masih di mix aja ya, sambil jalan gitu ya. Baik, Pak William pikir ngobrol banyak nih, tapi keterbatasan waktu Pak William ya. Sebagai apa Pak, penajaman dari obrolan kita dan juga pemahaman ke sahabat Sonora yang mendengarkan obrolan kita. Mungkin Pak William bisa menjawab ya pertanyaan yang menjadi topik bahasan kita hari ini. Budaya kendaraan listrik di Surabaya. Sudah siapkah Surabaya? Silakan Pak William dijawab. Kalau sekarang belum Mas. Tapi kita sedang upayakan untuk kami sedang berupaya menyiapkan Kota Surabaya untuk siap kendaraan listrik. Gitu. Karena ya masih banyak pro kontra dan masih banyak yang harus persiapkan. Ini enggak kayak bangun candi. Jadi yang sehari bisa jadi gitu enggak. Karena APBD juga kita ada kebutuhan-kebutuhan yang lain.
Tetapi itu akan jadi fokus utama dari pemerintah Kota Surabaya dan DPRD Kota Surabaya untuk kedepannya. Di sela skala prioritas program yang lain. Ya, masih ada banjir, genangan atau jalan dan lain sebagainya. Baik. Tapi dari sisi pendanaan sudah aman, dari sisi habit dan sistem lagi dipersiapkan, sarprasnya juga dipersiapkan. Ya, anggaran akan kita tambah terus juga. Jadi kalau satu masalah sudah selesai, anggarannya sudah lowong, kita pindahkan ke transportasi umum. Terakhir Pak, seberapa berdampaknya bagi Surabaya kalau sampai kendaraan listrik itu nanti running di Surabaya, baik dari aspek perekonomiannya, segala macam, mobilitas, efisiensi? Yang perkiraan saya dari yang saya lihat paling enggak suhunya akan turun. Biar tidak panas terus Surabaya, jadi perubahan cuaca yang kita kejar di situ. Dan kalau transportasi umumnya sudah dipakai, paling enggak Kota Surabaya sudah lowong. Kemudian warga Surabaya juga bisa menghemat daripada untuk bayar parkir dan lain sebagainya, untuk bensin dan lain sebagainya, bisa untuk kebutuhan keluarga yang lainnya. Gitu. William Wirakusuma, anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya dari fraksi PSI. Matur nuwun, terima kasih. Sama-sama. Pak William. Sahabat Sonora, sampai di sini bersama kita di program Dialog Sambang Parlemen. Topik menarik akan selalu kami hadirkan di next episode. Jadi jangan kemana-mana, terus Anda dengarkan Radio Sonora FM 98 Surabaya. Saya Andri pamit, sampai jumpa. Terima kasih telah Anda dengarkan spesial program Dialog Sambang Parlemen. Acara ini dipersembahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya, Jalan Yosudarso nomor 18-22 Surabaya. DPRD Surabaya, Omah Curhat Arek Surabaya.